Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Manikala dengan NIM 06035214. Di sini saya akan menjelaskan Islam setelah berdirinya psikologi umum pada tahun 1879. Yang saya jelaskan ini adalah Malik Badri. Malik Badri Babikir Badri Muhammad atau yang biasa dikenal Baba Malik, lahir pada tahun 1932 di Rufah, Sudan. Dia adalah seorang penulis dan profesor psikologi asal Sudan. Dia adalah pendiri psikologi Islam modern dan menerbitkan buku-buku berpengaruh seperti Dilema Psikologi Muslim. Beliau menerima gelar sarjana di bidang ilmu pengetahuan umum pada tahun 1956 dengan predikat istimewa dari American University of Beirut dan memperoleh gelar master dari universitas yang sama pada tahun 1958 di bidang psikologi dan pendidikan. Ia memperoleh gelar doktornya mempelajari pembentukan konsep dari diagram dari Universitas Leicester pada tahun 1961. Pada tahun 1966, ia menerima gelar postdoc dari Departemen Psikiatri Sekolah Kedokteran Rumah Sakit Middlesex di University College of London. Dia terpilih sebagai anggota British Psychological Society pada tahun 1977 dan dianugerahi gelar Chartered Psychologist dari sana. Atas kontribusinya, ia dianugerahi medali Syahid Zubair oleh Presiden Sudan pada bulan April 2003, penghargaan tertinggi untuk keunggulan akademik. Ia diangkat menjadi dekan dan profesor di beberapa universitas, misalnya dekan Fakultas Pendidikan di Universitas Juba, Universitas Khartoum, dan Pendidikan Pemikiran dan Peradaban Islam di Universitas Islam Internasional. Beliau adalah pendiri beberapa departemen pendidikan dan psikologi, misalnya Departemen Psikologi Terapan di Universitas Khartoum dan yang didirikan di Universitas Islam Imam Muhammad Ibn Saud. Ia mendirikan klinik psikologi Universitas Riyadh pada tahun 1971. Ia juga bertugas di beberapa rumah sakit di Afrika dan Asia sebagai psikologi klinis. Dia telah banyak menulis tentang psikologi. Buku-bukunya telah diterjemahkan ke dalam bahasa-bahasa dunia Islam dan Arab serta Rusia. Ia mendirikan Asosiasi Internasional Psikologi Islam IAIP pada tahun 2017 untuk memperluas peran Islam dalam memajukan kesehatan dan pemahaman manusia serta meningkatkan pengakuan psikologi Islam sebagai orientasi teoritis untuk memahami manusia dan pendekatan psikologi klinis. Ia mulai bekerja di Universitas Istanbul Sabahattin Zaim pada tahun 2017 sebagai profesor psikologi. Dia bertemu Malcolm X di Sudan ketika ia berusia 27 tahun, belajar pada tahun 1959. Dia mengajaknya berkeliling di Omdurman, Sudan. Dia mengatakan dia merasa Malcolm X mengambil namanya Malik, meskipun dia tidak menanyakan secara eksplisit. Beliau adalah profesor psikologi di Universitas Istanbul Zaim Sahabat. Beliau adalah profesor psikologi di Universitas Istanbul Sabahattin Zaim serta dosen tamu di Universitas Terbuka Internasional. Sebelum meninggal pada 8 Februari 2021 dalam usia 88 tahun saat menjalani perawatan di Malaysia dalam hari sebelum ulang tahunnya yang ke-89, Baba Malik meninggal pada 8 Februari 2021 di Kuala Lumpur, Malaysia. Ia juga adalah putra Babikir Badri yang mendirikan Universitas Al-Fahd. Berikut adalah bidang penelitian Baba Malik. Beliau meneliti di bidang psikologi Islam, yaitu memahami kejiwaan dan perilaku manusia yang berdasarkan konsep tauhid dengan cara integrasi antara ilmu dan iman. Psikologi klinis fokus untuk menangani orang-orang yang mengalami gangguan penyesuaian diri, keterlambatan perkembangan psikologis, dan gangguan kesehatan mental. Dan yang terakhir, psikologi sosial, ilmu yang membicarakan tentang membahas mengenai tingkah laku individu terhadap lingkungan sosial dan budayanya. Sangat banyak karya-karya dari Baba Malik. Berikut yang saya tampilkan karya yang sangat populer, yaitu Dilema Psikologi Muslim. Buku ini juga membahas berbagai cabang ilmu sosial. Ada pemikiran dan sarjana muslim yang terhanyut dalam jalan pikiran, pengulangan serta peniruan total dari ide praktek barat dan tidak berjiwa Islam.
Yang kedua ada Tafakur, Perspektif Psikologi Islam. Buku ini mengungkapkan konsep psikologi Islam perspektif Malik Badri. Konsep psikologi Islam yang diungkapkan beberapa pendekatan dalam merumuskan teori psikologi Islam, proses tahapan pengembangan psikologi Islam, dan hakikat psikologi Islam. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ferry Novalamzer akan menjelaskan salah satu tokoh psikologi Islam setelah berdirinya psikologi tahun 1879, yaitu Muhammad Utsman Najati. Dia adalah sosok pemikir kontemporer yang berasal dari Timur Tengah. Reputasinya sebagai guru besar dalam bidang psikologi menunjukkan kedalaman dan ketajaman pemikirannya. Panca Indra dalam tinjauan Ibnu Sina merupakan judul risalah Najati dalam memperoleh gelar magister pada tahun 1942, 129 Masehi. Semenjak itu, Najati mulai memfokuskan pemikirannya tentang konsep-konsep kejiwaan yang berdasarkan ajaran Islam, yaitu Al-Quran dan Sunnah Nabi. Kemudian membandingkannya dengan konsep kejiwaan modern. Sudut pandang utama Najati. Najati membangun perspektif Islam terhadap konsep-konsep psikologi modern. 130 pemakaian sudut pandang ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa Islam adalah sumber perdamaian, pandangan, dan menjadi sunnah atau tata nilai kehidupan bagi manusia. Di samping itu, dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi, terdapat konsep tentang manusia dan kehidupan psikisnya. Dalam mengeksplorasi sebagaimana pandangan Al-Quran dan hadis, Najati menggunakan istilah-istilah yang populer dalam dunia psikologi modern seperti dorongan fisiologis, psikis, emosi, psikoterapi, pola kepribadian, dan sebagainya. Dengan demikian, Islam dapat dipandang sebagai pisau analisis untuk membedah teori-teori psikologi modern. Dalam perjalanan karirnya, di bidang pendidikan, Najati adalah dosen Universitas Arab Saudi dan dosen tamu di beberapa perguruan tinggi di Kuwait dan Mesir. Selain mengajar, Najati juga aktif menulis buku dan memberikan ceramah di berbagai lembaga pendidikan serta memberikan ceramah di sekolah tinggi keguruan Kairo dan di Madrasah Sanawiyah Syuwaih di Kuwait. Ringkasan ceramah tersebut dipublikasikan oleh Universitas Kuwait tahun akademis 1967 sampai 1968 dalam buku Universitas dan Masyarakat. Najati juga mengajar mata kuliah kajian kejiwaan menurut pandangan para pemikir muslim bagi para mahasiswa tingkat S1 pada jurusan psikologi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Muhammad Ibnu Saud Al-Islamiyah di kota Riyadh, Arab Saudi selama tahun 1984 sampai 1937 132 Masehi pada waktu musim panas tahun 1987. Najati berhenti mengajar di universitas tersebut. Kesempatan ini digunakan untuk menyelesaikan penulisan buku yang tertunda. Mengenai buku-buku Najati dapat dilihat dalam pembahasan selanjutnya. Demikian perjalanan kehidupan Najati yang relatif singkat dengan aktivitas yang beliau lakukan dan keseriusan dalam menggeluti konsep-konsep kejiwaan dan kerangka Islam. Hal ini disebabkan harapan Najati untuk melahirkan mazhab baru di bidang psikologi Islam. Kemudian di sini ada karya-karya Isman Najati. Najati berkonsentrasi pada bidang psikologi sehingga karyawannya diwarnai oleh permasalahan psikologi, khususnya psikologi Islam. Di antara karya-karya yang diterbitkan oleh Dar Asyuruk adalah sebagai berikut. Yang pertama ada Al-Quran wa Ilm An-Nafs tahun 1987, Al-Hadis An-Nabi wal Ilm An-Nafs 1988, Al-Idrak Al-Hissi Inda Ibnu Sina Bahsun fi Ilm An-Nafs Inda Arab tahun 1980, Al-Quran wa Ilm An-Nafs 1987. Yang kelima ada Ma'lim At-Tahlil At-Nafis, terjemahan dari Sigmund Freud 1988. Kemudian ada Salas Rasail fi Nazariyah Al-Jins, terjemahan dari Sigmund Freud 1988.
Kemudian ada Ilm an-Nafs al-Kliniki, terjemahan dari Juliana Rother, alih bahasa oleh Atawiyah Mahmud Hana, dan disunting oleh Muhammad Lusman Najati, 1988. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Karina Febrianti Utami dengan 0603523044. Saya akan menjelaskan materi tentang Abdullah Nashih Ulwan. Abdullah Nashih Ulwan adalah seorang ulama faqih, dai dan seorang pendidik. Ia dilahirkan di desa Qadi Askar, kota Halab, Suriah, di sebuah keluarga yang taat beragama, yang sudah terkenal dengan ketakwaan dan kesolehannya. Nasabnya sampai kepada Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib. Beliau adalah orang yang pertama kali memperkenalkan mata pelajaran tarbiyah Islamiyah sebagai pelajaran dasar di sekolah. Dan pada perkembangan selanjutnya, pelajaran tarbiyah Islamiyah ini menjadi mata pelajaran wajib yang harus diambil murid-murid di sekolah menengah di seluruh Suriah. Beliau aktif sebagai dai di sekolah-sekolah dan masjid-masjid di daerah Halab. Jenjang pendidikan yang dilaluinya yakni setelah beliau menyelesaikan sekolah dasar dan sekolah lanjutan tingkat pertama, beliau melanjutkan ke sekolah lanjutan tingkatan atas di Halab juga pada tahun 1949, jurusan ilmu syariah dan pengetahuan alam. Kemudian melanjutkan di Al-Azhar University Mesir mengambil fakultas Usuluddin yang selesai pada tahun 1952. Diselesaikan selama 4 tahun dengan gelar sarjana, dan melanjutkan S2 pada perguruan tinggi lulus pada tahun 1954 dan menerima ijazah spesialis di bidang pendidikan setaraf dengan Master of Art. Pada tahun yang sama 1954 ia belum sempat meraih gelar doktor pada perguruan tinggi tersebut karena diusir dari negeri Mesir karena ia seorang aktivitas dalam organisasi Ikhwanul Muslimin yang dikenal ajarannya radikal, yaitu tahun 1954 Ulwan aktif menjadi seorang dai. Sementara catatan lain juga menyebutkan bahwa Abdullah Nashih Ulwan sendiri semasa muda menurut catatan sejarah pernah masuk dalam jamaah Ikhwanul Muslimin. Belum ada catatan pasti mengenai keterlibatan beliau dalam jamaah Ikhwanul Muslimin, namun bisa jadi beliau sudah terlibat dalam kelompok tersebut pada tahun 1952. Dan pengusiran beliau bisa jadi disebabkan oleh konflik antara kelompok Ikhwanul Muslimin dengan pemerintahan Mesir yang berkuasa pada saat itu. Pada tanggal 23 Juli 1952, pasukan Mesir di bawah kepemimpinan Muhammad Najib bekerja sama dengan Ikhwan melancarkan revolusi Juli. Tetapi kemudian Ikhwan menolak kerjasama dengan pemerintah karena mereka mempunyai pendapat dan pandangan yang jelas tentang metode revolusi. Jamal Abdul Nasir menganggap penolakan tersebut sebagai penolakan terhadap mandat revolusi. Kemudian kedua belah pihak terlibat serangkaian konflik dan pemusuhan yang semakin hari semakin tajam. Akibatnya pada tahun 1954, pihak pemerintah melakukan penangkapan besar-besaran terhadap anggota Ikhwan dan beribu-ribu orang dijebloskan ke dalam penjara. Alasan pemerintah karena orang Ikhwan telah berupaya memusuhi dan mengancam kehidupan Jamal Abdul Nasir di lapangan Masyah Iskandaria. Pada tahun 1979, Abdullah Nashih Ulwan meninggalkan Suriah menuju ke Jordan. Di sana beliau tetap menjalankan dakwahnya pada tahun 1980. Beliau meninggalkan Jordan ke Jeddah, Arab Saudi setelah mendapatkan tawaran sebagai dosen di Fakultas Pengajaran Islam di Universitas Abdul Aziz dan beliau menjadi dosen di sana. Abdullah Nashih Ulwan menghabiskan umurnya dalam dunia pendidikan sebagai pendidik dan pendakwah. Abdullah Nashih Ulwan diangkat sebagai pendidik pertama kali di sebuah sekolah di kota kelahirannya, yaitu di kota Halab. Beliau berhasil memperoleh ijazah doktor di Universitas Al-San, Pakistan pada tahun 1982 dengan desertasi Fiqh Dakwah Wadayah. Setelah pulang menghadiri perkumpulan di Pakistan, beliau merasa sakit di bagian dada. Lalu dokter mengatakan bahwa ia mengalami penyakit di bagian hati dan paru-paru. Lalu beliau dirawat di rumah sakit.
Beliau meninggal pada tanggal 29 Agustus 1987 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Muharram 1408 Hijriah pada hari Sabtu jam setengah 10 pagi di Rumah Sakit Universitas Malik Abdul Aziz, Jeddah, Arab Saudi. Dalam usia 59 tahun, jenazahnya dibawa ke Masjid Haram untuk disolati dan dikebumikan di Makkah. Karya-karya Abdullah Nashih Ulwan. Abdullah Nashih Ulwan adalah seorang penulis dan pemikir Islam yang telah menghasilkan beberapa karya yang berkaitan dengan psikologi Islam dan pendidikan Islam. Salah satu karyanya yang terkenal adalah buku berjudul Tarbiyatul Aulad fil Salam atau Pendidikan Anak dalam Islam. Buku ini membahas sebagai aspek pendidikan anak dalam kerangka Islam termasuk psikologi anak dan cara mendidik mereka sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Selain itu, Abdullah Nashih Ulwan juga memiliki beberapa buku dan tulisan lainnya yang berfokus pada pendidikan, moralitas, dan perkembangan pribadi dalam perspektif Islam. Karyanya berusaha menggabungkan aspek psikologi dengan prinsip-prinsip Islam untuk memberikan pandangan yang holistik tentang pendidikan dan perkembangan individu. Malik Babikir Badri Muhammad adalah seorang penulis dan profesor psikologi asal Sudan. Dia adalah pendiri psikologi Islam modern dan menerbitkan buku-buku berpengaruh seperti Dilema Psikologi Muslim dan banyak lainnya. Ia terkadang dipanggil Baba Malik. Ia adalah putra Babikir Bedri yang mendirikan Universitas Ahfad. Ia dilahirkan pada tahun 1932 di Rufa'ah, Sudan. Beliau menerima gelar sarjana di bidang ilmu pengetahuan umum pada tahun 1956 dengan predikat istimewa dari American University of Beirut dan memperoleh gelar master dari universitas yang sama pada tahun 1958 di bidang psikologi dan pendidikan. Ia memperoleh gelar dokternya mempelajari pembentukan konsep dari diagram dari Universitas Leicester pada tahun 1961. Pada tahun 1966, ia menerima gelar postdoc dari Departemen Psikiatri Sekolah Kedokteran Rumah Sakit Middlesex di University College London. Dia terpilih sebagai anggota British Psychological Society pada tahun 1977 dan dianugerahi gelar Chartered Psychologist dari sana. Atas kontribusinya, ia dianugerahi medali Syahid Zubair oleh Presiden Sudan pada bulan April 2003. Ia diangkat menjadi dekan dan profesor di beberapa universitas, misalnya dekan Fakultas Pendidikan di Universitas Juba, Universitas Khartoum, dan dekan Pemikiran dan Peradaban Islam di Universitas Islam Internasional. Beliau adalah pendiri beberapa departemen pendidikan dan psikologi, misalnya Departemen Psikologi Terapan di Universitas Khartoum dan yang didirikan di Universitas Islam Imam Muhammad Ibnu Saud. Ia mendirikan klinik psikologi Universitas Riyadh pada tahun 1971. Ia bertugas di beberapa rumah sakit di Afrika dan Asia sebagai psikologi klinis. Dia telah banyak menulis tentang psikologi. Buku-bukunya telah diterjemahkan ke dalam bahasa-bahasa dunia Islam dan Arab serta Rusia. Pada tahun 2020, ia dipilih oleh Kementerian Penerangan Sudan sebagai Person of the Year untuk penelitiannya di bidang psikologi. Ia terpilih menjadi ahli bahir dar oleh UNESCO. Ia beberapa kali ditunjuk sebentar oleh Organisasi Kesehatan Dunia sebagai anggota Komite Praktik Pengobatan Tradisional. Beliau adalah profesor psikologi klinis yang terhormat di Departemen Psikologi Universitas Ahfad. Ia dianugerahi gelar Doctor of Science kehormatan dari universitas yang sama. Ia juga pernah diangkat menjadi Ketua Ibnu Khaldun di Fakultas Pengetahuan Islam dan Ilmu Pengetahuan Manusia di Universitas Islam Internasional Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rafiq. Saya akan mempresentasikan tokoh psikologi Islam yang bernama Zakia Darajat. Profesor Dr. Haji Zakia Darajat lahir pada tanggal 6 November 1929, adalah pakar psikologi Islam Indonesia. Berkarir di Departemen Agama Indonesia selama 30 tahun sejak 1964. Ia menghabiskan sisa umurnya sebagai pendidik dan guru besar ilmu psikologi di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta. Setelah menyelesaikan pendidikan dokter di Mesir pada 1964, Zakia membagi waktu bekerja dan membuka praktik konsultasi psikologi.
Ia pernah dipercaya sebagai Direktur Pendidikan Agama dan Direktur Pembinaan Perguruan Tinggi Agama Islam di Kementerian Agama, bertanggung jawab atas kebijakan dan eksistensi lembaga-lembaga pendidikan Islam. Zakia Derajat lahir pada 6 November 1929 di Jorongkoto Marapak, Nagari Lambah, Ampek-Angkek, Agam. Ayahnya, Haji Darajat Hussein, aktif dalam pergerakan Muhammadiyah, sementara ibunya, Rafiah, adalah anggota Sarekat Islam. Ia adalah anak tertua dari 11 bersaudara, termasuk kelima adik lain ibu. Meskipun tidak berasal dari figur orang tua ulama, sejak kecil Zakiyah Darajat telah ditempa pendidikan agama dan dasar keimanan yang kuat. Ia adalah panggilan masa kecilnya. Sudah dibiasakan oleh sang ibu untuk menghadiri pengajian-pengajian agama dan dilatih berpidato oleh ayahnya. Pada tahun 1951, ia menamatkan pendidikan di SMA Bukit Tinggi. Sebelumnya, ia pernah belajar di sekolah asisten apoteker, tetapi tidak diteruskan akibat agresi militer Belanda II yang diikuti pembumi hangusan Bukit Tinggi. Setelah itu, ia meninggalkan kampung halamannya menjalani pendidikan tinggi di Yogyakarta. Ia mendaftar dan lulus di 2 perguruan tinggi dengan fakultas yang berbeda, yaitu Fakultas Tarbiyah Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri Yogyakarta dan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Namun, setelah tahun ketiga, ia meninggalkan kuliahnya di UII atas saran orang tuanya untuk fokus pada salah satu jurusan. Pada tahun 1956, setahun setelah Konferensi Asia Afrika yang dilangsungkan di Indonesia, Zakia mendapat tawaran beasiswa ikatan dinas dari Departemen Agama untuk kuliah ke Mesir. Seiring kerjasama pemerintah Indonesia dengan Mesir, ia diterima di Fakultas Pendidikan Universitas Ain Shah, Kairo tanpa tes untuk program S2. Sebagai satu-satunya mahasiswa perempuan dari Indonesia, kepergian Zakia dan restu orang tuanya dianggap sebagai keputusan revolusioner. Tesisnya tentang program remaja di Indonesia mengantarnya meraih gelar magister pada tahun 1959. Setelah setahun sebelumnya mendapat diploma pascasarjana dengan spesialisasi pendidikan, tesis ini mendapat sambutan dari kalangan terpelajar di Kairo waktu itu sebagai rujukan dan bahan pemberitaan. Zakia Darajat meninggal di Jakarta dalam usia 83 tahun pada 15 Januari 2013. Sekitar pukul 9 WIB setelah disolatkan, jenazahnya dimakamkan di komplek UIN Ciputat pada hari yang sama. Menjelang akhir hayatnya, ia masih aktif mengajar, memberikan ceramah, dan membuka konsultasi psikologi. Sebelum meninggal, ia sempat menjalani perawatan di Rumah Sakit Hermina, Jakarta Selatan pada pertengahan Desember 2012. Abu Dinata menyebut Zakia sebagai seorang pembaru pendidikan Islam pada zamannya. Ia berperan dalam melahirkan SKB 3 Menteri yang meningkatkan mutu pendidikan Islam, serta menjadi pertas jalan integrasi pendidikan Islam ke dalam sistem pendidikan nasional. Lahirnya Madrasah Sanawiyah model yang berperan dalam meningkatkan mutu madrasah, keterlibatannya dalam menyelesaikan kasus ujian guru agama yang mengarah pada peningkatan guru agama serta penyusunan rencana induk pengembangan IAIN untuk jangka waktu 25 tahun. Menurut Zakia, pendidikan harus mengembangkan dimensi manusia yang terdiri dari 7 macam: fisik, akal, iman, akhlak, kejiwaan, keindahan, dan sosial kemasyarakatan. Pendidikan harus ditujukan untuk membangun dan membina manusia yang kuat, sehat, dan mampu melaksanakan tugasnya. Membina fisiknya yang sehat sehingga tercipta kepribadian yang seimbang dan selaras sebagai pengabdian kepada Tuhan. Membina dan mengolah fisik yang kokoh sehingga terbina sikap-sikap terpuji seperti bersikap toleran, sportif, dan kerjasama. Berikut adalah karya Zakia Darajat. Yang pertama ada ilmu jiwa agama, selanjutnya ada kesehatan mental dalam Al-Quran, ketenangan dan kebahagiaan dalam keluarga, membina nilai-nilai moral di Indonesia, menghadapi masa menopause, pendidikan agama dan pembinaan mental, pendidikan akhlak dalam Al-Quran, perawatan jiwa untuk anak-anak, dan yang terakhir ada problema remaja di Indonesia.